4. Selamat sore. Sore, Pak. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami akan melakukan praktek kucing dari kelompok 4. Saya Gregorius Gasu atau Pak Arigo dalam hal ini bertindak sebagai coach, dan nanti di sesi yang pertama ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Santi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Selamat siang juga, Bu. Puji Tuhan, Bu, sehat. Syukurlah kalau begitu, Pak. Oh ya, tadi Pak ada sempat chat saya, katanya mau berdiskusi dengan saya, Pak. Kira-kira hal apa yang perlu kita diskusikan hari ini, Pak? Betul, Bu. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Santi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan masalah yang saya hadapi. Jadi begini, Bu. Kemarin tuh saya memberi tugas ekonomi tentang pendapatan nasional. Ternyata setelah dicek nilai anak-anak itu banyak yang rendah, Bu. Oh, berarti persoalannya nilai tugas ekonomi anak-anak Bapak khususnya tentang pendapatan nasional banyak yang rendah ya, Pak? Betul, Bu. Baik, Pak. Kira-kira apa yang ingin dicapai dalam sesi coaching hari ini, Pak? Oke, Bu. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar ekonomi, khususnya materi mengenai pendapatan nasional. Nah, saya merasa materi ini sangat sulit dipahami oleh murid-murid saya, Bu. Oke, Pak. Baik, Pak. Apakah Pak sudah memiliki target yang spesifik untuk tujuan ini, Pak? Berkaitan dengan target, Bu, tentunya saya ingin agar murid-murid saya dapat memahami konsep pendapatan nasional dengan baik dan mampu menyelesaikan soal-soal pendapatan nasional dengan benar. Baik, Pak. Kalau saya boleh menggarisbawahi tujuan coaching kita untuk menemukan solusi agar murid-murid Bapak dapat memahami konsep pendapatan nasional dengan baik dan mampu menyelesaikan soal-soal pendapatan nasional dengan benar ya, Pak? Benar, Bu, benar. Oh ya, baik, Pak. Bisakah Bapak menceritakan lebih detail tentang kesulitan yang Bapak hadapi dalam mengajar materi berkaitan dengan pendapatan nasional, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak, secara detail kepada saya, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Saya merasa murid-murid saya itu kurang memahami konsep pendapatan nasional, seperti metode perhitungan pendapatan nasional, kemudian menganalisis komponen pendapatan nasional. Nah, mereka juga kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal perhitungan pendapatan nasional yang lebih kompleks. Oh iya, Pak. Berarti murid-murid Bapak itu kurang memahami berkaitan dengan konsep pendapatan nasional. Seperti metode perhitungan atau dalam menganalisis komponen pendapatan nasional, Pak. Apakah Pak sudah mencoba berbagai metode dalam mengajar untuk materi pendapatan nasional ya, Pak? Iya, Bu. Jadi
saya sudah mencoba beberapa metode seperti menggunakan media pembelajaran visual, kemudian bermain game edukasi, serta saya juga memberikan contoh-contoh soal yang bervariasi. Namun hasilnya masih juga belum memuaskan menurut saya, Ibu. Oh iya Pak, baik Pak. Berarti eh, metode yang digunakan oleh Pak itu belum memuaskan ya Pak. Kira-kira menurut Pak, eh, apa yang menjadi hambatan utama dalam pencapaian murid Bapak? Hmm. Baiklah Bu. Jadi dari informasi yang saya berikan, mohon maaf, eh, mungkin karena saya eh, kurang kreatif gitu ya Bu dalam menggunakan media pembelajaran eh, dan juga metode mengajar. Jadi saya kurang percaya diri dalam menyampaikan materi pendapatan nasional. Baiklah Pak, dari informasi yang Pak berikan kepada saya, di sini kita dapat mengidentifikasi beberapa faktor yang perlu ditingkatkan, Pak. Seperti kreativitas dalam mengajar mungkin, terus penggunaan media pembelajaran, dan kepercayaan diri dari Pak Guru. Oke, Pak. Berdasarkan identifikasi yang tadi, Pak, saya ingin tanyakan, apa rencana tindakan yang ingin Pak lakukan untuk mencapai tujuan awal tadi, Pak? Oke, baik Bu. Saya ingin mencari ide-ide kreatif untuk media pembelajaran dan metode mengajar, khususnya dalam materi pendapatan nasional. Dan saya juga ingin mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar mata pelajaran ekonomi, Bu. Iya, Pak. Itu ide yang bagus, Pak, menurut saya, Pak. Jadi, Pak, untuk mencapai tujuan tadi, Pak, akan mencari ide-ide kreatif untuk media pembelajaran dan metode mengajar, dan juga Pak juga akan mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan dalam mengajar ekonomi ya Pak. Ya Pak, baik Pak. Sini saya mau bertanya lagi Pak, apakah Pak sudah memiliki sumber informasi atau tempat untuk mencari ide-ide kreatif Pak? Oke, baik Bu, saya bisa mencari di internet, kemudian buku-buku referensi juga, atau saya juga dapat bertanya kepada rekan-rekan guru yang lain yang menurut saya lebih berpengalaman, Bu. Oke, baik Pak. Untuk ide kreatif tadi Pak, Pak bisa mencarinya di internet, terus buku-buku referensi, atau bertanya kepada guru yang lain lebih berpengalaman Pak. Oke Pak. Untuk rencana mengikuti pelatihan atau workshop Pak, Pak sudah tahu di mana Pak bisa mengikutinya? Oke, berkaitan dengan mengikuti pelatihan tubuh, saya bisa mencari informasi di website, seperti website pendidikan, atau saya juga dapat melihat atau mengikuti, mendapatkannya dari komunitas belajar, seperti itu, Bu. Oh ya Pak, luar biasa itu Pak. Berarti untuk mengikuti pelatihan atau workshop tuh Pak, Pak bisa mendapatkan lewat website terus komunitas belajar Pak. Apa rencana tindakan yang akan Pak lakukan itu bisa mencapai tujuan yang Pak inginkan. Iya Pak, kita sudah sampai di penghujung coaching ya Pak. Kira-kira apa yang Pak lakukan setelah coaching ini berakhir Pak? Baik Ibu, terima kasih. Saya akan segera mencari ide-ide kreatif
untuk media pembelajaran dan metode mengajar, khususnya berkaitan dengan materi pendapatan nasional tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian saya juga akan mencari informasi tentang pelatihan dan atau workshop yang bisa saya ikuti. Seperti itu, Bu. Oh ya Pak, luar biasa Pak untuk ide dan semangat dari Bapak. Berarti setelah coaching ini, Bapak langsung mencari ide-ide kreatif untuk media pembelajaran, terus metode mengajar, serta mencari informasi tentang pelatihan atau workshop yang Bapak bisa ikuti. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan kepada saya sampai sekarang, Pak? Sudah Bu, saya sudah merasa puas, sudah tidak ada lagi pertanyaan Bu. Saya mau menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas bantuan, atas kesempatan yang Ibu berikan pada kesempatan ini, sehingga saat ini saya sudah merasa lega. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Saya yakin Pak bisa mencari tujuan dengan usaha dan kerja keras ya Pak. Jangan ragu untuk selalu berdiskusi dengan saya lagi ya Pak. Terima kasih juga ya Pak. Baik, terima kasih Ibu atas bantuannya. Demikian Bapak Ibu Guru sekalian sesi yang pertama, dan selanjutnya kita lanjut kepada sesi yang kedua yang bertindak sebagai coach adalah saya dan coachingnya adalah Ibu Santi. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore Ibu Santi. Selamat sore juga Pak. Bagaimana? Halo? Ya Pak, saya tidak terdengar suaranya Pak. Halo Ibu Santi, Ya masih Pak. dapat mendengar suara saya? Ya ini bisa Pak. Ulang lagi saja Pak. Oke, baik. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Ibu? Mohon Baik maaf. Pak. Baik Pak, kabar saya baik Pak. Oke, Kalau Pak sendiri bagaimana kabarnya? puji Tuhan, Bu. Baik, Bu. Terima kasih sudah mau datang dan bertemu dengan saya sore hari ini, Bu. Terima kasih. Ya Pak, saya datang bertemu Pak sore ini. Saya ingin berdiskusi Pak berkaitan dengan permasalahan siswa-siswa saya Pak. Oh, ya baik, Bu. Silakan Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu hadapi berkaitan dengan siswa-siswa Ibu. Oh iya Pak, saya ingin bercerita Pak berkaitan dengan beberapa siswa saya Pak yang kurang percaya diri Pak. Kalau disuruh presentasi di depan kelas Pak berkaitan dengan hasil tugasnya Pak, mereka kurang percaya diri Pak. Oh, baik, Bu. Permasalahannya seperti itu ya, Bu. Jadi, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya, Bu. Iya Pak, semoga dengan sesi diskusi pada sore ini Pak dapat membantu saya dalam menangani beberapa siswa saya Pak yang kurang percaya diri Pak. Oke, baik, Bu. Kira-kira apa tujuan yang Ibu inginkan dari sesi coaching kali ini? Baik Pak, saya menginginkan beberapa murid saya Pak yang kurang percaya diri Pak ketika ingin mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas di depan teman-teman lain Pak di dalam kelasnya Pak. Oke, baik, Ibu Santi. Eh, Berikutnya, apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Baik Pak, eh, tujuan akhir yang saya inginkan itu Pak,
saya ingin siswa saya yang kurang percaya diri ketika mempresentasikan hasil tugas mereka, Pak. Kiranya mereka bisa lebih percaya diri lagi, Pak. Oke, bagus Bu. Lalu apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching kali ini? Saya ingin, Pak, beberapa siswa saya yang kurang percaya diri bisa presentasi dengan lancar, Pak, tanpa ada rasa gugup ataupun takut, Pak, serta mereka mendapat feedback positif, Pak, dari teman-teman lain di kelas, Pak. Oh, gitu ya Bu. Oke Bu, jadi mari kita masuk pada tahap identifikasi dan selanjutnya apa yang membuat beberapa siswa Ibu Santi itu tidak percaya diri dalam presentasi di dalam kelas? Mereka merasa gugup, Pak, ketika mau melakukan presentasi mereka, Pak, dan merasa tidak percaya diri untuk menyampaikan sesuatu yang mereka sudah kerjakan, Pak. Mereka mungkin takut, Pak, dengan hasil pekerjaan yang mereka kerjakan, Pak. Mungkin mereka merasa pekerjaan mereka itu, Pak, kurang memuaskan, Pak. Oh, begitu ya Bu. Lalu bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Saya menghadapi situasi tersebut, Pak, saya terus memberikan mereka dukungan, Pak, dan semangat kepada beberapa siswa saya, sehingga mereka dapat menyampaikan hasil presentasi mereka, Pak. Walaupun dengan terbata-bata mungkin, Pak, menyampaikannya kepada teman yang lain, Pak, di kelas, Pak. Oke, baik Ibu Santi. Kita akan bersama-sama dalam mencari solusi berkaitan dengan permasalahan ini ya Bu. Baik, Pak. Baik Ibu Santi. Sekarang kita akan merancang rencana aksi, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa rencana Ibu dalam menghadapi beberapa siswa yang kurang percaya diri dalam menyampaikan hasil presentasi mereka di kelas, Ibu? Saya berencana, Pak, untuk memanggil beberapa siswa yang kurang percaya diri, Pak, untuk saya berikan bimbingan khusus, Pak, kepada mereka, Pak. Dan memberikan tips dan trik, Pak, untuk dapat lebih percaya diri, Pak, sehingga mereka bisa menyampaikan hasil pekerjaan mereka dengan baik, Pak. Wah, bagus Bu. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu Santi? Mungkin prioritas saya, Pak, yaitu seluruh siswa saya selalu percaya diri, Pak, dalam presentasi, baik dalam kelas, Pak, maupun di luar kelas, Pak. Sehingga seluruh siswa saya, Pak, bisa ambil bagian dalam pembelajaran secara aktif dan menyenangkan bagi mereka semua, Pak. Oh, lalu apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan bahwa seluruh siswa harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi? Saya selalu mencari tahu, Pak, cara tips dan triknya, Pak, bagaimana cara agar siswa saya itu selalu percaya diri, Pak, dalam menghadapi situasi apapun, Pak, yang mereka hadapi, Pak, baik dalam sekolah maupun lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, Pak. Dan terus melatih mereka, Pak, untuk selalu tampil di depan teman-teman mereka, Pak. Sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan bagi anak-anak saya, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri mereka yang tinggi, Pak. Itu strategi saya, Pak. Oke, baik sekali Bu. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur, kemudian fokus pada peserta didik,
untuk dapat membantu mereka menjadi siswa yang percaya diri dalam kelas maupun di luar kelas, Bu Santi. Iya, Pak. Baik Ibu, sekarang kita masuk pada tahap tanggung jawab. Nah, apa komitmen Ibu dalam terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Baik, Pak. Saya berkomitmen, Pak, untuk selalu memberikan dukungan dan semangat kepada beberapa siswa saya yang kurang percaya diri, Pak, dalam presentasi di kelas, Pak. Dan saya juga akan selalu terus membimbing mereka, Pak, dan terus melatih mereka juga, Pak, agar mereka memiliki keterampilan dalam mempresentasikan hasil kerja mereka, Pak, di depan teman-teman mereka, Pak. Sehingga mereka semua itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi, Pak. Oke, baik. Lalu siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu Santi sendiri? Saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya mungkin, Pak, untuk sama-sama memperhatikan dan membagi tips dan trik mungkin, Pak, kepada beberapa siswa yang kurang percaya diri, Pak, dalam kelas. Sehingga dengan begitu, Pak, seluruh siswa saya dapat meningkatkan rasa percaya diri yang tinggi, Pak, dalam mempresentasikan hasil kerja mereka kepada teman-teman yang lain, Pak, di dalam kelas, Pak. Itu komitmen saya, Pak. Baik, Bu. Luar biasa, Bu. Sekian dulu kegiatan coaching kita pada kesempatan pada sore hari ini. Dan semoga bisa bermanfaat bagi Ibu ya. Oh iya, Pak, terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya. Sehingga sore ini saya bisa mengikuti kegiatan coaching ini dengan baik, Pak. Dan permasalahan yang saya hadapi, Pak, sudah bisa ditemukan solusi atau jalan keluarnya, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Ya, Pak. Salam dan bahagia. Semangat selalu. Baik, Baik, terima Pak kasih Santi, Pak. terima kasih demikian. Ya, terima kasih Pak Riko dan Ibu Santi. Baik, Pak Sergius mungkin mau memberikan umpan balik, refleksi. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sangat mengapresiasi proses coaching dari kelompok 2 tadi. Memang dari saya itu sangat terarah tadi, artinya dari awalnya sampai pada proses tanggung jawab dari coach di sini. Itu saja umpan balik dari saya, Pak. Ini artinya sudah terarah dia punya proses coachingnya dari awal sampai akhir kegiatannya tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sergius. Bapak Ibu, saya membatasi hanya satu pemberi umpan balik. Terima kasih Pak Rigo, Ibu Santi. Kita langsung ke kelompok 3. Linknya sudah ada, silakan masuk ke kelompok 3. Terima kasih.